Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa, silakan. Selesai, anak-anak, kita selalu berupaya untuk belajar lebih baik walaupun berada di masa pandemi COVID-19. Tetap semangat ya. Anak-anak, di kelas IPS kali ini kita akan membicarakan manusia, tempat, dan lingkungan. Kalian perhatikan gambar di sini. Nah, pada akhir pembelajaran nanti kalian harus bisa menjelaskan pengertian konsep ruang. Yang kedua, mengemukakan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, mengemukakan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayah kalian. Dan yang keempat, mengemukakan kondisi saling tergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Kita menuju ke pengertian ruang dulu dan juga interaksi antar ruang. Perhatikan gambar di sini bahwa ini adalah atmosfer yang bersentuhan dengan bumi, kemudian sungai, alam semesta, dan tempat tinggal. Ini adalah sebagian dari ruang. Sehingga yang dimaksud dengan ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya, sehingga karakteristik inilah yang menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Nah, perbedaan karakteristik ruang itu akan menyebabkan interaksi antar ruang satu dengan yang lainnya. Pintarto mengemukakan bahwa interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Ya, anak-anak, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Yang pertama adalah saling melengkapi atau complementarity atau regional complementary. Ya. Jadi di wilayah A itu surplus sayuran dan wilayah B surplus ikan. Maka mereka akan saling melengkapi antar wilayah dengan sumber daya yang berbeda. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Nah, ini ilustrasinya bahwa di wilayah A surplus sayuran, wilayah B surplus ikan minus sayuran, wilayah C surplus ikan minus sayuran. Maka orang akan memerlukan suatu tempat yang dekat untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transfer ability. Ya, ini adalah alat untuk angkutan, ya, transportasi. Ya, pengangkutan barang orang memerlukan biaya. Nah, biaya untuk terjadinya interaksi harus lebih rendah dibanding dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibanding dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi.
Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jika jalan rusak dan sulit untuk dicapai, ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya terlalu mahal. Yaitu anak-anak, pertemuan kali ini maka kalian harus mengerjakan tugas ini ya, menjelaskan pengertian konsep ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, memberikan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayah kalian, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Jadi jangan lupa dibaca bukunya IPS bab 1 halaman 3-7. Kemudian membuat intisari dari pembahasan pelajaran hari ini. Jangan hanya dibuat saja, tetapi kembali intisari pembelajarannya ya. Kalian pahami ya akan materinya. Ingatlah anak-anak bahwa faktor untuk sukses ini adalah motivasi. Selalu memotivasi diri untuk semangat belajar, kemudian rasa penasaran, ingin tahu ya. Ini juga masuk pada faktor sukses. Jadi keingintahuannya itu tinggi. Kemudian refleksi. Ya, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu pada kelas IPS minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.